podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Singkat padat. Wis dados wae. Ngancing kok arep ngomong. Makanya mau padha wae ngono to, Win. Ya, ketemu lagi di podcast Pak. Kali ini kita berkunjung ke tokoh ketoprak. Tokoh kelas berat ini. Secara fisik, penggerak budaya di kota di Yogyakarta. Beliau adalah siapa pun kenalnya dhewe. Sebenarnya audisi kalau Mas kenalan lo dhewe. Lo Sarejang. Ya, kita bersama Bung Hendy. Sehat Bung Hendy? Alhamdulillah. Ya seperlunya anak kok iku tak. Ngomong sat-sat. Edisi ini khusus buat pertanyaan sendiri dijawab sendiri ya, Mas. Bung Hendy, mulai kapan berkecimpung di Dunia ketoprak. dunia ketoprak? Ya, kalau ketoprak saya itu mulai di berapa ya? 2000 berapa saya lupa gitu. Itu tapi sebelumnya mewakili mulai dari teater. Ya, Oh, teater. Basicnya teater. teater. Ya, Pemain juga, Mas. main. Saya sebenarnya dulu saya pemain. Main kemudian kesinian dari rencana kadang ya membantu teman-teman di produksi. Kenapa kok dia bisa terjun ke produksi? Apakah dari segi pemain itu ya kuwi mau lho. Merasa aku ini terlalu iso, apa sing ora pati apik nah itu tadi namanya. Ini pertama jadi bagusan radadi. Oh. Nah, iki rampok dadi lakon. Saya kelaru Ya. sutradara ya. Nek ora rampok ya raja berasaan. Terus kali-kali rakyat-rakyat sing lemu-lemu ae. Kapan ya aku dadi Panji Asmoro bangun ya. Panji Asmoro bangun dari tidur. Nah, terus gini Mas, karakternya Mas Hendy. Kak kan biyen lho Mas, aku pertama iki pas iki. Brewok. Wah, brewok ngene iki. Nah, apakah ini menjadi sebuah ikon identitasnya Mas Hendy gitu? Oh, sebetulnya kahanan, Mbak. Dadi rong dina pisan iki tukul kan mesti kita supaya bendina jalan kita lali. Cukur-cukur. Oh, jadi memang bukan diojen aku gayaku ngene iki style Enggak, ngene iki. nanti satu nek podcast kedua tak cukur. Podcast kedua. Podcast kedua. Mama juga proposal arep di podcast. Ngekru. Oh, ngekru. Cocok saya ini ngekru saja di kerana gini. Remahan rengginang ning gone gini ya ngopo ae. Remahan itu menjadi kumpul menjadi satu. Ale bareng nggak remahane siji aja. Tahu berarti. Neng kota gede sendiri Mas Hendy. Siklus ketoprak seperti apa? Menarik Mas, sebetulnya ada muda-muda ada, sepuh-sepuh ada. Artinya kalau kota gede itu kelurahan itu bisa sampai 3-4 kelompok ketoprak. Itu nanti dilalai pas ada kegiatan itu bisa 3 sampai 3 itu ada. Jadi kalau mau dadaan itu per RW sebenarnya kadang ada. Kalau kita nonton 17-an gitu gitu kan, dong gawe ketoprak di itu kan berarti potensinya banyak. Ya, ternyata ketoprak itu menjadi bagian dari apa jenenge budaya yang mereka lakukan. Setiap tempat itu pasti ada tokohnya. Ada tokoh ketoprak yang dulu memang pemain ketoprak itu kan banyak banget. Jadi ketika kita swan kemana gitu, ternyata dulu tuh dalam lembaga dari sini, yang ada di sini, di sini. Dan beliau-beliau itu juga ngumpul di sekitarnya. Ayo udah ngomong, udah apa, tentang habit itu turun temurun. Menarik banget jadi satu budaya yang luar biasa. Dan mungkin untuk kan generasi ya Mas, untuk anak-anak muda itu apakah perlu disabuti, dipecuti atau mereka udah punya apa ya kesadaran yuk tertarik sendiri dengan ketoprak Ya. atau kudu di mau? Paling parameter paling gampang adalah kalau kita lihat takbiran. Oh iya. Mesti kebak dan padahal Iya. Pak takbiran itu, pawe takbiran itu kan di sini seni budaya semua. Iya. Ada goro tarinya, ada membuat artistiknya dan lain-lain. Itu kan nggak ada yang muncul. Semua inisiatif mau. Demikian juga sama dengan kegiatan yang lain. Dalam waktunya, ayo besok bareng-bareng ini bisa nggak? Bisa. Ada kemarin ikut festival Karawita, ada yang anak-anak tulangan carito, dan sanggar-sanggar tari juga masih ada. Kemudian kadang-kadang di kegiatan di RW itu kalau misalnya ada apa masih banyak yang antusias. Ayo mau
apa mau. Jadi bisa dikatakan hampir setiap kegiatan kesenian di kota gede itu antusiasnya luar biasa. Luar biasa. Nah, berbicara finansial mas, kan kegiatan itu mempengaruhi karena faktornya klasik kan, masalah lima anggaran. Apa karena kuat anggaran itu setiap dataan itu bisa? Iya, angel ya gitu kan masalah Bang. Uang itu kan apa jenenge? Luas. Angel ada. Jadi kadang-kadang gini Mas, kayak pitulasan. Iya. Itu kan dari warga ke warga. Iya. Itu nggak ada orang diskusi persoalan ayo duitnya saka ngendi. Jadi duitnya ya diolah saka ngendi dan arep ngendi. Prinsip dasarnya sebenarnya tidak semua uang karep. Nek kabeh wis karep, ayo rembukan gotong royong dadi. Cuma itu sebenarnya. Uang ini kan muncul ketika menjadi industri PY, industri ono wilayah kon ngetoke apa gitu. Ini menjadi habit baru. Iya. Contohnya latihan habit baru nek muncul dana latihan ping 10 jadi kabeh dadi latihan ping 10. Padahal dia telung sasi misalnya. Iya. Tidak telung sasi itu enggak ada problem. Yuk bareng-bareng. Zaman biyen-biyen itu kan yuk nek ram danane yo ngamen atau gimana ben bentuk duit. Nah, prinsip itu sebenarnya ditekankan bareng-barengnya ini. Yuk bareng-bareng mau ngapain, sapa duwe ide apa disokong, siapa punya kegiatan apa didorong, kemudian syukur-syukur dibantu atau yang ketiga diapresiasi, ditonton itu sudah cukup. Uang itu butuh tapi yo utama. Nah, utama ini sing kudu di apa? Digolek ke bicarane nek ora ono yo kepiye. Zaman sekarang nembung nyilih kan masih boleh. Ya boleh mas gitu. Kan masih banyak sih kemudian kita ada yang punya kostum menurut saya kita itu nggak ada anggaran buat kita pernah pentas gini nggak ada dananya dia ada pentas yuk gimana ngambil kostum berapa bis kostum iki kok saonone nek ora gampang digolek piye nanti butuh son ya ono mas arep anu nggo digawe-gawe tinggal nganggo mau dipakai kemudian gamelan latihan di tempat saya nggak apa-apa itu mas diusahakan jadi habit itu kan masih bisa Guyupnya itu iya ya warga pitulasan gitu ya. gitu misalnya 17-an aja paling simpel dibikin ketoprak gitu. Kan nggak ada yang disebut dana itu dana ada tapi digunakan untuk apa tidak dalam bentuk untuk apa dibayar artinya dibayar personelnya tapi yuk kostum nek ono sewa ya disewa orang ono jam boleh son kemudian ada yang nggak ada son apa mas silakan dipakai gamelan ngambil gamelan kantor oh silakan mas dipakai seperti dirawat lah habit ini yang sebetulnya masih ada tetap ono ning Jogja itu banyak sebenarnya ini kadang-kadang ora ketok ide kan meng ono dana geruduk padahal yang di luar geruduk ini yang buli ini saya akan sebenarnya yang tidak terekspos itu ya mas bapak-bapak mau copatan itu kok kita pernah ekspos ya karena kita pernah tersentuh anu ya yang karawitan gitu nggak pernah tersentuh tapi kalau kita mau masuk ke ruang-ruang kreatif dari masyarakat banyak saya kadang menilai jebule nomor sik ono bangku. Oh di sana masih ada karawitan ibu-ibu mau copatan bapak-bapak. Lah, ini kan hidup. Lah tinggal kita harga dobrak model apa? Oh, model apa ya? Kan apa namanya? Bapak-bapak belajar karawitan, Pak, kalau pakai dobrakan juga hari tinggi. Enggak sarang-sarang. Terus apa lagi, Mbak? Saking kayak potensi ya, di kota gede itu kan potensinya apa mainnya para guru kan antusiasnya luar biasa. Nah, terus ono anu lah mas, kesenjangan ora, sing enom muncul itu sing sepo-sepo sensitif itu juga. Nah, itu. Responnya Ya, saking banyak pelaku kan kadang ono negatifnya ning ngono kuwi. Betul, karena Mas kegiatannya banyak ber-KTP. Nah, kita kalau kelihatannya banyak ber-KTP itu yang kemudian muncul kabeh kudu 40 memang kadang susah mau nggak untuk apa menjadi ini bagaimana arsiteknya. Tapi di kota gede enggak begitu juga. Iya. Karena sepo-sepo juga punya ruang kreatif masing-masing. Yang juga disupport pemerintah juga. Artinya misalkan kalau menyebut di Purbayan ada tokoh senior Pak Basiran. Nah itu kan juga masih jalan sepo-sepo. Kadang juga melibatkan yang muda-muda untuk banyak belajar. Kemudian di Gedongan Pak Warjudi dan lain-lain itu juga masih ada punya ruang komunal. Atau teman-teman muda juga ada kadang-kadang yang belajar di mana saja. Masih ada yang ikut di Pak Basiran, masih ada di Pak Warjudi, masih ikut di Pak siapa. Nanti ketika wayai ber-KTP, ya ayo bareng-bareng yuk, sing enam gitu lah. Tapi memang merindukan dulu kan masih ada sekaten, gitu ya, misalkan. Atau ruang-ruang di kecamatan ketika ada kegiatan kedopraan. Nah ini yang kemudian inginan kita kemarin diskusi belum lama, mudah-mudahan bisa terrealisasi tahun ini.
yuk menyatukan lagi. Itu yang sepuh-sepuh. Kemarin itu kan Pak salah satu. Ya ayo kapan dan digarap. Kita merencanakan benar Pak Agustus pusat September. Kecamatan udah nggak apa-apa mau Pak. Ya bisa gayung guyup ketoprak gitu. Yang muda bisa sinau dengan yang sepuh-sepuh dan yang sepuh-sepuh ya orang rumahnya digeser harus yang saingi. ya Mas, belum kita lanjutkan lagi karena udah ada kode-kode isyarat gue, kita break dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Tasih wonten ing Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Kalau pandemi aku Aku ya wis tau kayak dadi narasumber biyen. mulai sekolah kleru terus dadeke Ben ora kleru. berarti aku nek kleru dadi kru. Apa didekane? rumah-rumah Allah marhaba. Kru ya, Mbak. sing durung like, subscribe monggo. Ben apa ta iki? Ya, ben channel itu tetep ono. Ben Jadi saya ya, kasih ngerti. sangat berarti sak. Sangat berarti. Nunul memang ta wis. Wah, Ya. diniati ibadah. Kajian. Like, Mbok menawa ya, sok sing tenang. Bung, kita kembali ngobrol-ngobrol ya. Berarti di Kota Gede itu memang apa ya bahasanya antara sing nom sing sebut tetap sinergi. Iya, tetap kita diskusi soal kadang-kadang yang bagaimana artinya ruang sapa masih ada lah, walaupun tidak intens tetapi berusaha untuk ngaruhi ketika ada apa-apa. Artinya saya kemarin kan mencoba mengkolekting naskah-naskah tokoh-tokoh Kota Gede. Ternyata memang kesulitannya ada pada dokumentasi. Jadi hanya mengkolekting beberapa naskah dan yang 17 itu naskah itu Pak Warsudi, Pak Bas tinggal hilang sebetulnya. Jadi dipinjam siapa juga malah. Ya, ada waduh iman sekali udah puluhan tahun. Nah, itu yang kemudian teman-teman pengen menggali itu. Jadi yuk naskah-naskah kasepuan ini kita kolek, kita dokumentasi. Terus kita iso digitalisasi biar tersimpan rapi untuk belajar banyak orang. Ada beberapa dari masing-masing karakter penulisannya kan menarik. Iya, betul. Dari segi penggunaan diksi bahasanya antara satu dan yang lain berbeda. Versi sejarah. Iya, jadi versi sejarahnya berbeda. Jadi banyak varian-varian yang bisa dipelajari. Jadi kadang-kadang beliau ini kan memang guru yang sangat luar biasa. Jadi soalnya Pak naskah bilang ya, nah itu kadang-kadang yuk bicaranya saya nom-nom kita mau collecting itu biar ada peninggalan yang masih bisa dibaca sama-sama. Kalau saya ini lain ya, kalau beliau masih ada, kemudian masih ada pertunjukan itu, sehingga dokumentasinya masih ada di video-video. Itulah harapannya ke depan. Yuk, dulu teman-teman begini, apa semacam pusat saja nih. Harmoni pusat studi kok ora penak gitu kok gaya Di penak-penak pusat belajar ketoprak Kota Gede kan banyak tokoh-tokoh. Kalau mau di tidak Pak Sarjono kan nggak salahnya juga asli Kota Gede. Itu kan juga bagian varian yang pernah lahir di rahimnya Kota Gede. Ada Mas Mustafa Wilhasim itu juga rahimnya Kota Gede. Sekarang masih ada Pak Erwito Wibowo. Yang muda-muda ada almarhum Mas Eko. Kemudian banyak Mas. Ada kalau di Ketoprak ada pusat studi berasa. Oh iya. Pusat studi berasa ya. Saya belajar berasa ke Pak Warsudi Mas. Oke. Iya, jadi pemahaman saya dulu kan nanti gini loh. Saat ini ngendap betul. Rojo berasa kuwi ora padha karo rakyat biasa nek berasa. Itu masih ngendap. Ada bedanya ya? Tetap ono kastane, artinya ada kastanya, ada style yang berbeda. Oh jadi padake, oke. Lah bedake kuwi ora tau anu kurang agam sithik. Wah, kadang itu yang kemudian ini yang harus kita pelajari yang tidak muncul di penokohan-penokohan buku. Ini kan asik gitu. Kadang-kadang ini yang diskusi ruang ini masih bisa untuk bergulir. Kemarin beberapa hari yang lalu saya juga kita apabila soal di tempat Pak Warsudi kita ngobrol banyak kita baca satu kira-kira. Nah ini yang kemudian menjadi habit membuat frekuensi sinau kita ke Kasepuan biar berjalan. Lajeng Raden Tumenggung Hendi
Engkang saking kota gedhe menika lajeng dos pundi miturut panjenengan perkawis fenomena ketoprak sak menika ketoprak kaneman-kaneman menika lajeng kados pundi Raden tumenggung Henry Ninji. Lah ya, kok makape bos. dengan fenomena-fenomena ketoprak sekarang ini tuh Mas nom-nom yuk maju ke festival dah piye toh? ya bagus Kuwi teman-teman. mau. Nah, bagaimana menurut jenengan? Bagus, Untuk artinya memang perkembangan. teman-teman muda kan punya apa namanya, punya keinginan untuk nyemplung total di ketoprak. Jadi sing mbiyen ketoprak itu domain menjadi masyarakat tanda kutip pinggiran saja, itu kesannya kampung banget gitu. Sekarang kan tidak. Bahwa ketoprak ternyata punya generasi milenial yang punya kreativitas sesuai kekinian mereka. Gitu. Saya jujur aja pertama kali biar ngejak bojoku nonton ketoprak itu diguyu keluarganya. Karena Rata nonton. oh. Tahu nih ketoprak kuwi apa? Nonton ketoprak itu. Iya, artinya ternyata di anu tertentu memang tidak terbiasa pola menonton pertunjukan ketoprak bagi generasi milenial. Nah ternyata setelah kesini kan sudah nggak ada di ketoprak muncul. Penjara sudah paham selesai. Artinya cak nom-nom juga punya kreativitas untuk membangun ketoprak. Nah ketoprak ini kan, nah menariknya kan ketoprak itu ada dua, bahkan ada 3 cara berpikir. Pertama pelaku, yang kedua ya akademisi apa lah gitu, yang 3 kritikus, kan gitu. Nah tergantung pola ini tinggal bagaimana cara mengkomunikasikan saja. Misal ketoprak klasik, nah ini yang untuk yang ketoprak klasik nanti tahun kapan itu kan rame nih. Konvensional maksudnya ya? Ketoprak klasik Nah, boleh menyebut dengan konvensional, bisa menyebut dengan klasik atau monggo. Artinya lapak yang dulu pernah muncul. Sehingga memformulasi itu teman-teman aja mensepakati 4 hal kan. Pertama ketoprak ini jelas, orang jelas biasanya ono tetap ngomong basa Jawa. Pertanyaannya adalah nek londo basa Jawa basa londo. Nah, monggo disepakati. Kemudian yang kedua, gamelan itu unsur yang utama. Loh kenapa sejak kapan kemudian kok gamelan mau biar lesung? Monggo didiskusikan, disepakati lagi. Yang ketiga, ketoprak kudu ono keprak. Lah keprak nek nuthuk piye monggo kan gitu. Nanti didiskusikan juga. Kemudian yang keempat, jenenge tembang. Lah sing nembang sapa monggo. Kadang-kadang seorang konteks kan tiba-tiba ngomong bandrung. Nah, kadang-kadang tidak konteks. Nah, tapi itu kesepakatan dan keinginan. Artinya monggo. Kalau dalam ranah berkarya punya kebebasan ruang. Keprak tak tutup dengan model sebagai dinamik pertunjukan kan nggak apa-apa. Tapi nek lomba disepakati. Ya cuma gitu aja. Ruang fenomena itu cuma itu aja. Apakah dan itu ya berlaku di festival-festival yang ada? Karena Mas Jadi kan juga DE ini pimpro kena penetapan dari tahun ke tahun atau ganti? Pimpro kena SK. Jadi ini terus. Iki arep nyindir ku aku itu. Soalnya ya kuwi lho. Karena festival ketoprak Mas Jadi. Ya, festival itu bergantung nek nggone harmoni iki kok bagus. Seneng aku, seneng. Bergantung pada ismu. Nah, dengan aliran-aliran filsafat itu ada ismu. Bergantung pada siapa yang mengelola di festival itu. Misal ada Mas Bundanisme, maka stereotip ketoprak dibuat sedemikian. Mas Nanoisme, maka ketoprak dibuat sedemikian. Kemarin yang terakhir Pak Hidayatisme, maka ketoprak menjadi begini. Nah, ini nggak apa-apa. Karena apa? Variansi ismu-ismu ini banyak ditularkan juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena masing-masing punya kelebihan. Masing-masing sudah teruji dalam puluhan tahun berkarya. Jadi kan sudah teruji, nah, nggak problem. Gitu. Kemudian ketika muncul ismu baru, ya nggak apa-apa juga. Ketika tadi misalnya udah ngobrol, ketoprak dangdut, lo tahu Mas Garap saya. Neng kono kuwi isine dangdutan kabeh sing mau disebut itu. Nah, kene dangdutan, nang kene dangdutan, panggungku ning ngene parkiran. Ki narasumber iki anu sinamun-sinamudono. Kono kuwi bae. Lah bahasan itu mau di klasik konvensional, ya nggak ada orang datang. Iya. Gak ada yang nonton istilahnya. Ketoprak dangdut. Ada kelakon dari orang dangdut ngarepe introne dangdut kok dotok kok. Wah, tak kira dangdutan. Ketoprak humor. Selesai. Nah, ketoprak berarti kan luas. Iya, betul. Apakah ketoprak bisa masuk di dunia industri? Pernah kan?
Ketoprak TVRI itu kan juga industri. Sudah sekian puluh tahun, meskipun muncul ismo, ini ketoprak gaya mana nih? Gitu kan. Kemudian yang kedua pernah ketoprak humor di TV nasional, itu kan juga pengembangan. Jadi ketoprak termasuk festival itu punya ruang kebebasan untuk mengekspresikan, mengaktualisasikan, dan bahkan dalam bentuk representasi. Jadi koyo apa digawe, ya terserah sing garap. Ya, Terserah sing Dan garap. terserah juri lo narasumbernya Nah, tokoh. Jadi ismenya tadi loh, Ya. otomatis kan ke arahnya Nah gitu. itu hanya salah satu pijakan saja. Saya festival ini salah satu pijakan dan mesti ono diskusinya pasti ya. Ketika mburi kari rapodo, kok mau ini enggak apa-apa juga. Misal gini, mari kita ini adalah konvensional, tapi rame juga. Konvensional seperti ya. Jadi ya. Ini kayu ora konvensional. Oke ya. Karena apa? karena kita break dulu. Oke, karena mungkin kita sudah diberi tanda, kita sudah break dulu. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Yeay. Masih di podcast Pra. Obrolane Pandemen ketoprak. Ya kita dulu festivalnya bahwa peserta itu ya untuk mengarut isme tadi ya. Iya. Harap kaya apa wae wong kita sebenarnya menuruti selera. Yes. Tapi gini Mas, tidak hanya selera kan. Iya. Karena ada pertemuan jublak jublis. Iya. Itu kan posisi tawar tentang isu. Ketopraknya ketentuannya begini, kemudian kita bisa memberikan masukan juga. Artinya sebenarnya itu ruang terbuka. Iya. Ya, jadi beliau-beliau yang di depan itu juga nggak saklek itu dingin kan nggak juga. Dan beliau-beliau oke nek ngene iki piye saran sebenarnya bukan saran ya, tapi menyamakan frekuensi teks. Jadi kira mau ngene iki misalnya ngene iki. Keprak kudu ditabuh morbo. Wah, ini sing rame mesti morbo. Iya. Nah, kalau mesti bertahun-tahun ini morbo. Wah, itu cuman ruang-ruang ini masih banyak diskusi. Termasuk definisi ketoprak itu kan mesti panjang urusannya. Iya. Itu urusannya panjang. Tapi ya apa artinya sebagai dinamika tidak semua orang ki main tok. Tidak semua orang memproduksi tok. Karena ada bagian orang yang belajar teorinya, belajar untuk memahami karakter-karakter tadi, dan juga belajar untuk menjadi kritikus. Nggak apa-apa, kritikus iso kritikus pertunjukan, iso kritikus orang, iso kritikus sistem, monggo. Itu sebuah pola saja kan. Jadi nek mau itu jadi diskusi seperti apa, saya menanggapi itu. Ya ini ruang diskusi publik, nggak apa-apa. Monggo, mari kita berdiskusi secara intensitas diskusi dengan Facebook. Udah saya nggak bisa soal suku juga ya Facebook kan enggak. Mending yuk duduk ngobrol itu asik gitu. Ya apa sih? Lebih ada solusinya. Ya, teman-teman misalkan gini, ketoprak kota itu jalan kan jalan kemarin dia. Ayo udah berkumpul 14 kecamatan, duduk kali Paksir aja, gitu ya. Sing semua ada di situ yuk mau apa yuk ngobrol dulu aja. Ketemu sambung rasa silaturahmi dulu masalah pelaku, masalah program, masalah apa itu sambil jalan sampai kali. Bismillah saja, niat apik misalnya untuk jalan ambil. Artinya kemudian habit ini kan penting, saling kemudian duduk bersama ngobrol bareng itu kan asik sih menurut saya gitu. Bisa asik kita sebagai yang muda di luar yang sepuh-sepuh ini kan bisa belajar. Terus selama bertahun-tahun ini kan jenengan sudah berkecimpung menggeluti di bidang ketoprak ini kan, Mas. Terutama untuk festival ya. Nah, ada nggak sebenarnya unek-unek jenengan atau kekhawatiran jenengan untuk festival ketoprak yang untuk akan datang itu ada nggak? Sing perlu di apa ya? Iki sing kudu digarisbawahi, sing ditekankan untuk sebuah ketoprak itu menapa kekhawatiran apa gitu? Ada nggak? Saya sudah nggak khawatir. Wis rampung jawab pertanyaan Mas, rampung wis jawaban. Karena sudah bertahun-tahun, artinya memang prosesnya akan begitu. Yang pertama menjadi standar menurut saya adalah berdiskusi tentang ketoprak dulu. Artinya gini, ketika menjadi ketentuan, maka didefinisikan dulu secara Dengan persepsi itu ya. Nah, ini kan menjadi diskusi. Jadi ini harus ketoprak festival misalnya, maka ketoprak itu ini batasannya, ini definisinya. Kemudian ini parameter-parameternya. Misalkan setiap tahun kan berarti parameter kita memetakan setiap tahun itu parameter itu 4 ini. Nah 4 ini kemudian jadi breakdown lagi menjadi batasan-batasan. Karena ketoprak masih batasan itu artinya batasan kesepakatan penilaian, bukan batasan bebas kreativitas. Nek kabeh keprak
maka bagaimana menjawab tentang keprak. Iya. Jadi orang jadi udur-uduran, kemudian udur-uduran jadi kayak nganggo gabrane nganggo kae kudune klasik ora kaya itu kan jelas. Harusnya desa. Nah, iya kan kadang-kadang muncul gitu. Struktur penilaian misalkan menjadi debatable. Debatable-nya misalnya gini. Wong sutradara terbaik kok ora dadi nominasi apa sing terbaik ora kita nomor piro gitu. Iya. Padahal struktur penilaian jajan berbeda. Iya. Lah, ketika ini sudah ditentukan batasannya, maka ya didistribusikan dari masing-masing dari kontingen itu ke wilayahnya. Misalkan ketentuannya belum tentu bahwa sutradara terbaik itu menjadi penampil berapa yang terbaik. Itu belum tentu. Kenapa? Ini penilaiannya adalah individual. Belum tentu. Tapi kalau kemudian ternyata bersepakat kemudian ya bisa saja. Yang ditakutkan hukum masuk orang terbaik bisa saja jadi terbaik. Lah nek orang kan berarti tidak ada ketentuan itu. Nah, orang bermain pada koridor ini. Lah ketentuan ini di-share jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari saat pertemuan di tempat wilayah sudah didiskusikan apa yang mau didiskusikan, mau dikompromikan apa. Yuk dikompromikan. Oh, dikompromikan begini. Jadi festival ini kan ketentuannya menjadi sepakat. Jadi nek biyen kan istilah apa to biyen? Pokoknya konsensus. Konon ada konsensus ketoprak. Tahunnya juga debatable. Saya nyon bersama Mas Bondan tahun sekian, nyon bersama siapa tahun sekian itu menjadi variasinya ada. Dan bukti otentiknya ini yang kemudian dicari ada di mana sih konsensus itu. Gitu. Maka muncul ketoprak, garapan, kemudian itu konon katanya di tahun-tahun ini. Nah ini menjadi satu frame. Kalau tidak, maka selesai. Festival inilah konsensus. Kesepakatan kita bersama ini jadi konsensus. Jadi nek kabeh ngomong kok iku ora padha anu. Nah, tergantung konsensus antara narasumber dengan peserta. Jangan lupa satu pihak lagi untuk bersama secara juri. Karena ini bersepakat jangan-jangan di sini nggak perso. Karena mungkin penyampaian diskusi ruang diskusinya menjadi belum ada. Tapi kalau duduk bersama saling mendiskusikan juri perso konsensusnya apa, maka itu menjadi kesepakatan. Karena pernah terjadi misalkan di Lampung terus domba ketoprak ini karena garapannya punya kebebasan ruang ekspresif, tiba-tiba juri menjawab bahwa ini ada yang seperti teater lah, wah kok tadi ini terus apa ya mari kita bertepuk tangan karena ini kegembiraan. Festival itu prinsip dasarnya adalah kegembiraan. Ojo dadi congkrah, ojo dadi ribut. Nek ono persoalan duduk bersama saja. Medsos itu menggugah. Bahasa Mas Barijo itu. Foto-foto peserta festival itu ya foto ya rangkulas. Iya. Nek sikile tenang-tenangan. Tapi menurut saya enggak begitu. Oh, enggak begitu ya. Petuk sekep-sekepan berarti medsos ya. Di sosmed itu beda ya medsos. Ngomong kok kuwi jejak digital sangat banget. Enggak apa-apa itu diskusi. Tapi memang itulah ya, memang itu fenomena yang terjadi. Jadi nek festival ya mesti nganggo ngono kuwi. Nek orang nganggo ngono kuwi kan ora afdol, iya kan? Tapi ada enggak Mas? Misalkan jenengan terus nek misal rasa di anaknya festival. Tapi kita parade aja. Jadi dari masing-masing kecamatan itu kita tampil pentas tapi rasa lomba. Nah, itu ya menurut jenengan. Festival kan enggak harus lomba. Kan gitu ya. Festival perayaan pesta. Saya kira lomba itu juga bisa dua-duanya plus minus sama saja. Nek ono lomba, kadang-kadang andrilnya naik, karyanya berjumlah itu wis keakuannya tinggi. Wah, aku wong toprak ini kan mantep gitu ya. Nek orang lomba, kadang-kadang lupa bahwa saya punya standar karya. Nah, kalau kemudian mindset kita mencoba untuk yuk standar karya, mari seperti apa? Teman-teman bodoh. Ketika ngumpul gini, standarnya apa? Standar festival lomba, atau standar karya. Mana? Karya kita konsekuensi logis ya. Karena apa? Kita pengen nge-push ke apa karya teman-teman yang ayo muncul kita, ya sudah itu konsekuensi nabrak. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena ingin menunjukkan lebih karena yuk bagaimana berkarya kita menjadi maksimal. Kepuasan batin itu kan mahal harganya dibandingkan tanda tangan. Oh iya Mas, ya karuan. Koyone ya ngono kuwi. Nah tanda tangan kan batinnya luwes penak. Kan dari batinnya bagian. Itu. Nek selama menjadi people paling terkesan tahun pinter Mas, festival tahun berapa? Dan karena apa ngono ya? Karena apa? Aja bergantung mainnya loh Mas. Setiap tahun unik. Unik ya. Ya, setiap tahun punya proses ya. Karena setiap tahun punya
keunggulan dan kepleset cilik-cilik. Dan Iya. permasalahan Tapi itu ya sudah, itu sebagai sebuah proses yang luar biasa. Karena nek kita podo iki nggo dengan parameter positifnya kan nggak mungkin. Kadang-kadang pentas di Lampung, mejone kursine raja sing kudu diwali siji-siji ora gitu kan dadi cerita kayak biyen lah gitu. Semuanya punya kesan, tapi yang penting adalah gini, keguyuban kemudian saling bareng ini ternyata nek saya pribadi, waktu saya dari awal sampai saiki sih ono kabeh. Oh iya. Artinya saya tidak kemudian beda-beda wong. Nanti saya bareng ning kono sing seneng halo, suatu saat masih bersama. Ini yang sebetulnya dibutuhkan bareng-bareng ya. Sing biyen-biyen ditutup rapat, nek sing angel ya ditinggal, sing penak ya Ya, kita buka lembaran baru. Jawab begini diskusinya misalnya. Nek adat ning Malioboro, aku nang Malioboro bareng ning Malioboro. Kadang-kadang boncengan, kadang-kadang kan ora. Ya enggak apa-apa. Heeh, karena ketemu bareng ning Malioboro. Lah nek misalkan apa jenenge? Aku nang Malioboro, yuk bareng tak ampili tak bonceng, esuk tak gendong misal gitu. Lah kowe makan telur aku rasa bojak gitu. Nah, ya, Kan dadi repot. itu Ya kelebihan manusia. Itu lagi-lagi kok curhatin ngejos kecer. Dan memang terkadang orang Tapi, itu ya ngono kuwi to. Ya. Nek seneng ki ya ngono kae, nek lali ya berbeda. Tapi kadang-kadang kan kita lali toh, Mbak. Karo kancane iki mau nek kancane lagi muni kecer. Oh, kok kae lho dijawe lho kan. Memang sopir gone apa, Win? Dino lali lalu. Nah, Perkara rasane Gusti. Oke, aku tahu lho iki. Lagi kenal iki rong dina tak jak main ra iso lho. aku kok kaya kemanen to, Win? Ayo pas syuting ning sebelah ning mburi jenengan. Oh ya. Oleh. Wah, iya. Sibuk. Barengan kok. Bukan ora tak iku to, Win. Kan jujur, kan mergo barengan para wani ayo. Ora. Wong kuwi ra dijubuki ra kesanggupan. Ya ini ruang Mas. Iya, betul. Tik-tak ini kan apalagi gini kadang-kadang saya tersuat dengan teman-teman ketoprak yang kemarin digalang di DIY gitu ya. Iso do ngumpul 4 kabupaten 1 kota. Ya asik, berusaha asik itu menjadi ruang diskusi. Kemudian kok iso nurunke kancane liyane. Oh tahun berikutnya siki rampungan iki, tahun berikutnya ini ada rombongan baru-baru lagi. Jadi ketoprakan tidak hanya kuantitas, ya jumlah tapi kualitas juga. Nah, Yogi saling meningkatkan, saling tik-tak, saling anggal-anjang sana satu dengan lain. Habit ini yang saya pikir adalah kok merindukan hal-hal begini. Misalkan yang medsos yuk Mas Erwin ngerti ini kan pentas tok. Nanti latihan kapan rata urut. Mbak bisa misalnya ngupload aku tak pentas yuk bodoh toko ini. Mbak tak jalan rono nonton. Apresiasi ya, penting Nah, ya, Mas. takutnya itu satu ternyata sekarang baru tak rasa-rasa gitu nggak enak. Saya suatu ketika datang nonton gitu. Karena ada latihan tak nonton gitu. Tapi kok kayak aku tuh kalau tidak bilang gitu. Dan nais Mbak. Jadi ini harus nonton gini mengapresiasi kan tidak harus melu. Jadi yang ditonton Mas Medisa kan. Orang nonton peti tadi. Kok ini judul dari apa ya? Gitu kan. Jangan kita punya dugaan begitu kan. Oh, enak ya. Nah, standar ini sebenarnya udah dilangkai gitu. Nek kalau digarap berapa kok nonton aja yuk. Nonton mengapresiasi orang itu dijak nih. Enggak apa-apa. Kadang-kadang kita menciptakan habit yang sama dengan teman-teman yang lain. Karena ini ibaratnya ning wilayah kelurahan. Wilayah Kemantren. Nah, ini contoh danane di dhewe kan sama. Jadi ketika nonton latihan, yuk bisa nonton Rono yuk. Rono karena gini ya pentas kan ya pentas kan gitu. Kowe bedane nek lomba. Wah, kiat mata-mata iki. Wah, padahal ngarep nonton. Tapi enggak apa-apa, ini sebuah dinamika. Iya. Asik aja Happy kok. digawe happy. Memang festival itu kan bikin happy kok. Iya, rata-rata. Iki mau kata-kata mutiara. Urung. Urung. Aku rasa bedake kata-kata. Kan mutiara kabeh iki, Mas. Sing mau lho yang perlu digaris bawahi sik mau kan aku seneng Ya, banget. Mas Edi, kata-kata hari ini. Waduh. Memotivasi generasi muda juga ya terutama itu. Pertemanan sejati itu mengubah batu menjadi pualam. Artine, Mas. Bareng yuk, Cong. Ngajoke ketoprak bareng-bareng. Wes mutiara tenan iki. Mutiara. Kalau kata-kata apa? Kayak jin dan jin. Asik, aku jin. Nah, mungkin aku jujur itu yang saya tidak suka begini. Jadi bagian sing gather itu. Juga kuwi kelebihanku kan ngono kuwi to. Jin ora mungkin jadi Sarul Gunawan. Kentung. Mana kata-kata? Kata-kata hari ini. Tak ada nih ya, Cok. Ora usah bingung. Mikir nek kowe nak dijak ki ra apa-apa. Mesti ono nggon sik kejak kowe. Kuwi kok suara hati. Ya
Ya sebelum dilanjutkan ke curhat-curhat berikutnya, sekian dulu. Kowe ono ora temu tekan kata Ora. mutiara. Sing kaya mau sangguwe kan lho. Ora Saya kata-kata. tahu. Apik. Pisan ta wis. Oke, ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan menonton. Mas Dedi, terima kasih. Alhamdulillah, sukses selalu. Amin. Ya, podcast Pra. Obrolan Pandemen Ketoprak. Salam budaya. Lestari budaya.